2. Aku kuat. 2 minggu kemudian di Universitas Tarumanagara, Untar, Leon kembali menginjakan kaki di kampusnya. Karena tidak adanya bukti yang cukup, Leon dibebaskan. Tapi tampaknya tidak mudah menghapuskan aib itu di kampusnya. Dan sementara itu ini sudah memulai kehidupan barunya si tumpat lain. Saat Leon kembali ke kampus, banyak orang yang menghindarinya. Seakan-akan dia dianggap seperti wabah penyakit. Namun lagi-lagi kabar buruk menyambar Leon bagai petir di siang bolong. Padahal sudah sepakat setelah lulus Leon akan bekerja di Rumah Sakit Royal Taruma. Namun ia mendapatkan email yang berisikan, "Tidak diterima." Rumah sakit tersebut adalah salah satu rumah sakit terbaik di kotanya, dan tingkat penerimaannya sangat rendah. Namun rumah sakit itu satu-satunya jalan setelah gagal masuk ke universitas pilihannya. Namun sekarang apakah masih ada jalan bagi Leon? Apakah dia harus menjadi tukang delivery untuk menyambung hidup? Di saat itu juga handphonenya berdering. Ekspresi Leon seketik berubah setelah melihat nama si penelpon, dan dia pun mengangkat teleponnya. "Sudah 4 tahun akhirnya kamu ingat aku juga. Selama 4 tahun ini kamu tahu gak gimana aku bisa sampai di sini?" Suara serak Leon terdengar histeris. "Apanya yang melanggar aturan keluarga, sampai aku harus pura-pura miskin di Jakarta dan terus nahan hinaan dari orang-orang sampai hari ini? Pakai alasan didikan keluarga pula. Titik. Aku mau pulang. Petik 2. Pulang. Petik 2. Dari sisi lain telepon itu terdengar suara wanita yang terdengar lemah lembut. "Tuan, seharusnya Tuan berterima kasih Karen jadi orang miskin. Tuan tahu kayak apa orang-orang di dekat Tuan. Sekarang ujian tahap pertama sudah selesai. Sesuai perjanjian, Tuan bakal dapat sedikit kompensasi, dan diperbolehkan untuk memakai semua keahlian yang sudah dikuasai. Ujian tahap kedua dimulai sekarang, perlahan mengambil alih semua industri keluarga di Jakarta. Benar-benar orang ini, kalau gak ngantar makanan aku udah mati kelaparan dari dulu. Malah baru sekarang ingat sama aku. Mawar, kamu sudah siap jadi ibu rumah tangga ya?" Leon dan Mawar sudah dijodohkan sejak masih di kandungan, namun Leon keberatan dengan keputusan itu. Maka itu Leon ingin mencicipi sendiri seperti apa rasanya jatuh cinta, dan dia berhasil merasakan kejamnya percintaan. "Tuan, selama ini aku selalu menerima kasih sayang dan kebaikan dari keluarga Wijaya, jadi aku gak minta apa-apa lagi. Selama aku bisa melayani Tuan, aku sedia nunggu Tuan pulang." Hahaha, tawa Leon disertai sedikit nada mencemooh. Sejak kecil, mereka tumbuh besar bersama dan sudah mengerti satu sama lain. Usianya lebih besar 1 tahun dan dianggap seperti kakak kandung sendiri. Mana mungkin Leon sanggup melakukannya? "Tuan, sebentar lagi Anda akan mendapatkan kompensasi dari Om. Kasih tahu dia, permintaanku gak banyak. Aku cuma mau bisa makan daging yang banyak di hotspot, bisa nyanyi, terus bisa tidur nyenyak di hotel yang ranjangnya gede. Selama 4 tahun aku ngantar makanan, gak pina sekalipun aku makan daging. Memangnya kamu pernah ngerasain kayak gini?" Sebagai penerus keluarga paling misterius di Indonesia, Leon harus melalui ujian sebelum mewariskan kekayaan keluarganya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dan ujian ini memiliki 5 tahap. Sejak berumur 3 tahun, ayahnya sudah berencana untuk melatihnya menjadi orang yang keras. Karena itu ayahnya mengundang begitu banyak ahli dari berbagai penjuru untuk mengajarkannya berbagai macam keahlian. Mulai dari berbagai macam kesenian, ilmu kedokteran dan feng shui, teknik ramalan kuno, bela diri hingga mengajarkannya bagaimana caranya menilai barang antik. 4 tahun lalu ujian tahap pertama dimulai, Leon dilemparkan ke kerasnya kota Jakarta tanpa uang sepeser pun.
Leon juga tidak diperbolehkan menggunakan berbagai keahlian yang telah diajarkan oleh para ahli kepadanya. Ini semua bertujuan untuk melatih tekadnya, sekaligus merasakan hidup sebagai rakyat jelata. Sebenarnya Leon pun mengerti niat baik ayahnya. Keluarganya melakukan semua ini untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Bahkan di saat yang sama, mereka juga mempersiapkan saudara sepupu lainnya sebagai pengganti. Kalau itu ada beberapa teman kuliahnya berjalan melewati Leon dan berbisik sendiri. Dasar binatang berwujud manusia. Awalnya aku kira dia orang yang ambisius, nggak taunya dia cuman sampah. Kayaknya Winnie ngambil keputusan yang tepat. Aku benar-benar nggak bisa ngebayangin kalau saja nggak kejadian. Dia pasti bisa dapat kerjaan yang layak. Sampah kayak dia memang pantas diputusin. Emosi Leon nyaris memuncak. Dengan tangannya dia memukul keras-keras pohon yang ada di sebelahnya. Pohon itu tetap diam bergeming. Tidak ada satu helai daun pun yang terjatuh. Namun saat Leon beranjak pergi, terlihat bekas pukulan yang sangat dalam di batang pohon tersebut seakan telah dihantam sekuat tenaga oleh palu. Ting! Seketika muncul pemberitahuan dari bank. Transaksi berhasil. Sisa saldo sebesar Rp9.999.999,999.00. Beberapa saat kemudian datang telepon dari Mawar untuk mengingatkan. Tuan, 9 triliun itu anggap saja kompensasi selama 4 tahun ini. Selain itu ada 1 restoran hotspot, 1 KTV, dan 1 hotel bintang 5 dibeli atas nama Tuan. Perasaan Leon jauh lebih tenang begitu mendengar suara Mawar yang begitu hangat. Perasaan Leon jauh lebih tenang begitu mendengar suara Mawar yang begitu hangat. Sudah 4 tahun, dan sebagai pewaris uang sebanyak ini sudah waktunya aku balik. Awalnya aku mau berinteraksi dengan kalian sebagai orang biasa, tapi aku malah dijahatin. Sekarang waktunya aku nunjukin kehebatanku yang sebenarnya. Setengah jam kemudian tanpa mengganti pakaian kerjanya Leon datang ke salah satu cabang bank SZ. Leon berencana mengambil beberapa dari uang tersebut sebagai uang saku sementara sisanya diserahkan kepada Pak Stephen. Kebetulan hari itu banyak orang yang datang ke bank. Karena tidak ingin tampil mencolok, Leon tidak langsung mencari Pak Stephen dan menunggu nomor antrian. Di saat itu juga seorang wanita berpakaian seragam bank datang menghampiri. Tubuh seksinya bergoyang seiring dengan langkah sepatu high heel-nya. "Permisi, saya Sally, ada yang bisa dibantu?" sahutnya sambil memasang wajah senyum. "Aku mau tarik uang," ujar Leon. "Maaf Tuan, dikarenakan pelayanan bank hari ini sedang sibuk, lebih baik tarik melalui ATM saja. Dengan begitu bisa lebih menghemat waktu, mohon pengertiannya. ATM ada limitnya. Aku mau narik di loket," jawab Leon santai. Leon mengambil nomor antrian sesuai aturan, atas dasar apa dia harus mengalah kepada nasabah lain. "Tuan, sekarang ini loket sedang sangat sibuk, tolong tarik di ATM saja ya," balas Sally disertai dengan nada mengusir. Namun apa daya bila ingin menarik dalam jumlah besar memang harus dilakukan di loket. "Kalau begitu kenapa mereka bisa tarik uang di loket?" tanya Leon sambil menunjuk ke loket. "Karena nominal transaksi mereka besar, rata-rata melebihi 200 juta, sembari berkata Sally melipat tangannya berlaga angkuh. Namun wajah Leon hanya menunjukkan ekspresi keheranan. Apa hanya 200 juta saja sudah diangkat besar? Bersambung.